Halo semuanya, perkenalkan, aku Marcella Gabriela, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video kali ini, aku mau share sedikit nih tentang jurnal yang aku review. Jurnal yang aku review ini ada dua, yang pertama jurnal internasional dan yang kedua jurnal nasional. Nah, untuk tugas kali ini tuh untuk tugas akhir mata kuliah psikologi kognitif. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Judul jurnal yang pertama, jurnal internasional kita yang mau aku bahas itu The Role of Spoken Language on Performance of Cognitive Tests, The Indonesian Experience. Jadi intinya jurnal ini tuh ngebahas gimana sih pengaruh bahasa yang biasa kita pakai di rumah ataupun di tempat umum terhadap hasil tes kognitif atau tes-tes yang mengukur kemampuan otak kita. Jadi kita semua ini tahu kan Indonesia tuh banyak banget bahasanya. Gak semua orang pakai bahasa Indonesia setiap hari. Nah, apakah itu ngaruh nggak sih ke hasil kognitif? Terus, apakah orang yang bisa lebih dari satu bahasa atau yang biasa disebut bilingual itu punya keunggulan dalam hal memori atau fokus? Jadi, penelitian ini tuh ngelibatin 840 orang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Contohnya, seperti Jawa, Bali, Kalimantan Timur, sampai Sulawesi Selatan. Mereka itu dites pakai beberapa alat tes kognitif seperti DiGitsPEM, Stroop test, dan lain sebagainya. Jadi analisisnya itu menggunakan statistik biar hasilnya tuh lebih valid loh. Hasilnya menarik nih, orang yang gak terlalu sering ngomong pakai bahasa Indonesia, baik di rumah maupun di tempat umum, cenderung performanya lebih rendah di tes memori jangka pendek. Tapi yang bilingual alias pakai bahasa Indonesia plus bahasa lain malah performanya lebih bagus di beberapa tes. Contohnya yang berhubungan sama memori verbal. Tapi di tes yang mengukur fokus dan kontrol diri kayak Stroop test ini nggak kelihatan ada pengaruh besar dari kebiasaan berbahasa. Jadi kesimpulannya itu kebiasaan kita ngomong pakai bahasa tertentu memang bisa ngaruh ke beberapa aspek kemampuan kognitif. Tapi nggak semuanya loh. Efeknya kecil sih, jadi nggak perlu ubah standar tes secara besar-besaran. Tapi tetap penting buat diperhatiin nih, terutama kalau kita ngelakuin asesmen psikologi di masyarakat yang multilingual kayak Indonesia. Jadi judul jurnal yang kedua ini yaitu tentang implementasi kedewibahasaan kemampuan kognitif dalam keterampilan menulis. Mungkin kedengarannya ribet banget ya, tapi aku bakal bantu jelasin dengan lebih santai. Jadi intinya jurnal ini tuh ngebahas tentang bagaimana sih orang yang bisa dua bahasa alias yang biasa disebut bilingual itu punya kemampuan nulis yang lebih oke dibandingkan dengan cuman yang bisa satu bahasa aja. Jadi ternyata menurut hasil kajian yang mereka lakukan ini tuh orang yang bilingual tuh cenderung lebih jago dalam menyusun argumen, mengatur ide, dan menyampaikan informasi secara lebih rapi dan terstruktur. Mereka juga tuh biasanya punya kosakata yang lebih luas dan peka banget sama struktur bahasa. Pada penelitian-penelitian sebelumnya juga, mereka tuh mendukung hal ini. Misalnya, anak-anak bilingual itu bisa lebih cepat dalam menyusun hipotesis, lebih fleksibel mikir, bahkan bisa lebih kreatif juga dalam hal menulis. Jadi, bisa dibilang bilingualisme itu meningkatkan kemampuan kognitif secara keseluruhan. Tapi, gak semuanya positif juga ya. Ada beberapa pendapat yang bilang anak-anak bilingual itu bisa aja mengalami kebingungan bahasa atau biasa disebut speech delay, terutama kalau diajarin dua bahasa dari kecil tanpa pendekatan yang lebih tepat. Jadi kesimpulannya itu tuh kemampuan bahasa itu bisa banget ngasih dampak positif buat kemampuan berpikir dan keterampilan menulis kita. Tapi pastinya tetap perlu disesuaikan juga sama usia dan konteks belajarnya ya.